Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sir. Iya, jadi pada kesempatan pagi hari ini kita akan memulai materi pembelajaran TPS kuantitatif bagian yang kedua. Izinkan saya untuk men-share slide-nya secara langsung saja. Oke, ya di semester genap ini kita akan berbicara mengenai irama bilangan. Jadi irama bilangan itu bisa dalam bentuk angka, bilangannya bisa juga dalam bentuk huruf. Dan irama gambar, jadi dua kemampuan. Ya, jadi yang dibutuhkan adalah bagaimana cara kalian untuk membaca pola-pola tersebut. Oke, jadi tujuan pembelajaran yaitu adalah menemukan pola irama bilangan dan kalian juga diharapkan untuk dapat menemukan pola irama gambar. Ya, jadi bagaimana pola-polanya nanti kita akan pelajari yang biasanya dimunculkan dalam bentuk soal psikotes. Nah, saya jelaskan bahwa kalau misalkan menemukan pola, berarti nanti setiap satu soal dalam sebuah tes dengan soal yang lain yang sama-sama pola bilangan kah atau misalnya pola gambar, itu tentunya pasti akan menggunakan pola yang berbeda. Ya, dan tidak ada pakem khusus, tidak ada cara khusus untuk menemukannya. Gitu. Jadi ya berarti yang dibutuhkan adalah intuisi. Bagaimana cara melatih intuisi? Intuisi itu tentunya dilatih dengan cara latihan. Oleh karena itu nanti di psikologi saya sudah berikan satu modul. Jadi silahkan kalian download modulnya. Modulnya namanya adalah TPA dari Otto Bappenas. Nah, di situ ada 60 halaman. Di situ sudah ada soal-soal beserta dengan pembahasannya. Jadi kalian latihannya secara mandiri dan sifatnya sunnah. Jadi lebih bagus kalian download itu lebih bagus lagi. Kalau misalnya tidak mau download ya sudah gitu. Saya nggak bisa berkata apa-apa. Yang wajib adalah kuis. Tapi kalau tadi yang dari Otto Bappenas itu sifatnya adalah sunnah ya. Jadi Otto Bappenas itu adalah lembaga untuk membuat soal-soal psikotes bagi penerimaan pegawai atau misalnya mau lanjut ke perguruan tinggi. Jadi bisa S1, bisa juga dia S2 bentuknya ya. Karena nanti kalau misalnya mau melanjut dari S1 menuju ke S2 juga ada tes psikotesnya kayak TPA atau TPS. Oke, lanjut saja di sini kalau pola bilangan, jadi pola bilangan itu ada yang ada namanya, ada juga yang nggak ada namanya. Yang ada namanya adalah ya ini, ada pola bilangan ganjil, pola bilangan genap gitu ya, pola segitiga Pascal, pola persegi, pola segitiga, pola persegi panjang. Ya, dan tidak harus pola ini yang muncul di soal. Biasanya bahkan pola yang tidak ada namanya karena dia gabungan dari beberapa. Jadi bisa dia ditambah lalu kemudian dikali. Bisa dia ke sebelahnya secara langsung, bisa dia melompat-lompat, bisa 2, bisa 3, atau polanya dia bertingkat. Ya, tergantung dari barisan-barisan tersebut. Oke, lalu kemudian ini yang kalau ada namanya, kalau di matematik bahkan ini dipelajari secara khusus, yang mungkin sekarang sedang kalian pelajari atau sudah kalian pelajari secara khusus di matematika, matematika umum ya, yaitu ada barisan aritmatik sama barisan geometri. Bedanya kalau misalkan barisan aritmatik berarti dia memiliki selisih antar suku yang sama atau biasa disebut dengan beda atau simbolnya di sini adalah B yang sama. Kalau dia geometri berarti dia adalah memiliki rasio yang sama. Itu juga berbicara adalah di dua suku. Ya, dia tidak ada meloncat-loncat. Jadi suku satu dengan suku yang kedua, dia kalau dia aritmatik berarti B-nya sama. Kalau dia geometri berarti rasionya yang sama. Oke. Jadi kalau misalnya contoh dari aritmatik misalnya adalah 2, habis 2 jadi 4, 4 jadi 6, 6 jadi 8 gitu ya, 8 jadi 10, 10 jadi 12 dan seterusnya. Berarti bedanya 2. Tapi kalau dia geometri, 2-nya jadi 4, 4-nya jadi 8, 8-nya jadi 16, 16-nya jadi 32, 32-nya jadi 64. Berarti dia dikali-kali 2. Ya, itu dia perbedaannya. Oke, langsung saja di sini kita ke soalnya. Karena kalau misalnya bentuknya kayak gini berarti ya langsung saja ke soal, beda dengan bangun datar. Kalau bangun datar diperlukan mengingat kembali review mengenai rumus-rumus. Kalau ini pola-polanya itu nggak perlu dihafal. Karena setiap soal pasti memiliki pola yang berbeda. Kira-kira untuk soal nomor 1. 504, Sir. 500? 4. 504. Polanya bagaimana, Deng?
4 kali 1, 4 kali 3, 4 kali 7, 4 kali 15, 4 kali 31, 4 kali 6, 3. Gimana 4 kali? Coba. Ini sepertinya Kali agak 1, berbeda. Sir. Iya, 4 kali 1. 4 kali Lalu 3, 4 kali 3, 12. 4 kali 7, 7. Lalu 4 kali 15, 4 kali 15. 4 kali 31, 4 kali 31, 30. 1. 4 kali 63. 63. Lalu ini Terus 137, 16, 31. iya dari situ, Sir. Iya, Polanya. maksudnya 437 ini nambahnya gimana? Dikali 2 tambah 1, Sir. Untuk yang satunya ya? Iya, Sir, begitu, Sir. Kali 2 tambah 1, kali 2 tambah 1. 1 jadi 3 itu kali 2 tambah 1. Ini kali 2 tambah 1, kali 2 tambah 1, kali 2 tambah 1, kali 2 tambah 1. Oke, jadi 504 ya. Tapi bisa juga gini sih, kalau misalnya kita lihat ini, kita discuss aja ya. Coba, apakah dia sama? Kalau misalnya yang kayak gini, ini berarti tambah berapa sih? Tambahnya adalah kalau dia ditambah, itu berarti tambah 8 toh. Lalu kemudian ini adalah ditambah sama 16, Sir. 16, Sir. 16. Lalu kemudian ini ditambah sama 30, 32, Sir. 32, gitu dia. Ini ditambah sama 64, bisa juga ya. Kemudian ini ditambah sama 128. Ya, berarti ini kali 2 gitu, baru kali 2, kemudian ini kali 2, kemudian ini kali 2. Apakah hasilnya sama? Coba ya, kalau misalnya ini kali 2, enggak kan, hasilnya 508 kawan. Ini kali 2 berapa? 2, 5, 6. Ya, 256, berarti nanti di sini adalah 508. Gitu. Oke. Jadinya 508, tapi bisa juga sih polanya kayak gini nih, tapi ini lebih rumit ya kayaknya. Tapi jawabannya berbeda, harusnya jawabannya sama sih. Oke, jadi bisa ambigu sih kalau misalnya kayak begini. Tapi yang ada tuh kayak gini ya. Jadi dia adalah pola 2 tingkat, lalu kemudian dia bertambah-tambah, lalu kemudian setiap pola di baris berikutnya itu adalah merupakan geometri gitu. 508. Nomor 2 gimana nomor 2? Ada ide? 97, Sir. 497. Ya, kalau ini sama kita. 497 caranya adalah ini berapa? Kali Tambah. 2 kali 1. Benar. Ini atau bisa juga setengah ya, tambahnya adalah setengah. Lalu ini kali 1. Lalu ini tambah lagi 2 gitu. Jadi tambah kali. Ini berarti nanti kali 3. Lalu kemudian ini tambah 4. Lalu kemudian ini kali 5. Ya kan? Kemudian ini tambahnya adalah 6. Lalu ini kali 7. Kalau kali 7 berarti nanti nilainya adalah 497. Gitu. Atau yang kayak yang tadi. Yang tadi berarti gimana? Kali 2 tambah 1. Kalau kali 2 tambah 1, 2 dong nggak jadinya? Kali 2 kali 1 tambah 2 baru sama, Sir. Oh iya, benar. Ya. Pas, berarti sama ya, kali tambah toh. Kali tambah. Ya, benar. Jadi 2 soal ini aja udah memiliki bentuk yang berbeda. Oke, 3. 54, Sir. 54. Dia meloncat ya? Iya, Sir. Iya, jadi 4 kemana? 4 ke Saya 11. gini, Sir. Tambah 1 tambah 6 tambah 2 tambah 12 tambah 4 tambah 24 tambah 8. Boleh. Atau kalau misalnya yang di sini itu adalah ditambah ini misalnya adalah tambah 6 kan gitu ya. Lalu kemudian ini nanti ditambah dengan berapa lagi nih? 14 ya. Kemudian nanti ditambah ini bisa nggak? Ya benar gitu. Baru ininya 5 ke 13 lalu kemudian 13 ke 29. Pas nggak itu?
Kalau misalnya kayak gitu. Lalu nanti 29-nya kemana lagi? Kalau ini nanti ditambah sama si 8 ya. Kemudian ini nanti ditambah, oh sorry, ini bukan 6 harusnya, 7. Wait, salah lagi. Nanti kali 2 sih. 4 ke 11 itu tambahnya adalah tambah 7 kan, tambah 7. Ini tambahnya adalah, ya ini nanti kali 2 tambah 7. Kemudian ini nanti jadinya 21 kan, ditambahin sama 7 juga. Nanti tambah 7. Kalau ini tambahnya adalah 16, lalu kemudian ini tambah 8. Jadi yang di atas itu tambah 8, lalu kemudian ini nanti jadinya adalah tambah 8 juga, berarti nanti di sini adalah tambah 24. Nanti nilainya adalah sama dengan bukan 54, nah jadi adalah 53. 53 ini. Polanya adalah pola loncat, lalu kemudian dia baris sama luring. Nomor 4 ini, nomor 4 gimana? Bedanya itu barisan Fibonacci, Sir. Yang mana gimana? Bedanya itu barisan Fibonacci, Sir. Iya, Fibonacci benar. Ini namanya adalah Fibonacci ya. Fibonacci itu adalah jumlah dari dua suku sebelum menghasilkan suku yang lain. Jadi dia dua suku sebelum. Jadi kayak misalnya 13 itu berarti 5 tambah 8. Lalu kemudian si 21 itu adalah 8 tambah 13 gitu ya. Berarti nanti ini kalau dijumlahin hasilnya adalah 233, Sir. 233. Berarti jawabannya adalah yang D. Untuk yang nomor 4 berarti jawabannya adalah 233. Ya, itu dia contohnya. Nah, kemudian kalau misalkan ini, dia ada juga yang sekarang TPS-nya itu bentuknya bukan hanya kayak gitu, bukan hanya barisan saja, tetapi ada bilangan-bilangan yang dimasukkan ke dalam gambar-gambar. Nah, berarti kalau misalkan kayak contoh soal nomor 5, dan gambarnya bisa macam-macam ya, bisa bentuknya kotak-kotak kayak gini, bisa kotaknya itu 4 kolom, bisa 3 kolom, tapi nggak pernah 2 kolom, jadi biasanya 3 atau 4 atau lebih. Lalu kemudian ada yang bentuk bulatan-bulatan atau gambar-gambar seperti yang nomor 6, pakai tanda-tanda panah. Ini berarti kita sendiri yang mencari polanya. Biasanya kalau misalkan kolom terakhir itu biasanya hasil. Lalu kemudian bagaimana mengolah dari kolom 1 ke kolom 2, lalu ke kolom 3, kalau dia ada 4 kolom. Ini gimana? Yang mudah ini kayaknya 67. 67 tidak berubah ya dengan si kolom 1. Berarti bisa saja di sini kemungkinannya itu adalah 67 tambah 0 atau 67 kali 1. Kalau dia tambah 0 berarti kan 5 kurang 5 nih. Nah, kalau misalnya dikurang yang di sini, kita tes untuk yang ke baris kedua. Nggak cocok kalau misalnya dikurang dulu. 5 kurang 4 itu hasilnya 1. 24 tambah 1 hasilnya adalah 25, sedangkan di sini 30. Nggak cocok kayak gitu ya. Berarti yang cocok adalah 67 kali 1. Kalau 67 kali 1 supaya menghasilkan 1, maka nanti 5-nya harus dibagi sama 5. Kan hasilnya 1. Lalu ini dikali. Ya, tes. Kalau misalnya ini dikali, lalu kemudian ini dibagi. Kalau ini kan nggak bisa dibagi tuh, berarti nanti jadinya adalah ya, supaya nggak koma-koma, ya kita buat aja gini. Bagi 4 ya, berarti nanti ini habis, berarti di sini 6 kali 5 nilainya adalah sama dengan 30 pas. Berarti di sini 30. Berarti hubungannya adalah kalikan antara kolom 1 dengan kolom 2, lalu bagikan dengan kolom yang ketiga. So jawabannya adalah 9 kali 9, 81, 81 dibagi dengan 27, maka hasilnya adalah sama dengan 3. Gitu ya. Nah itu sulitnya itu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita gugup, malah tekanan ya. Jadi kadang-kadang ini juga mengukur sebuah, saya baca referensi bahwa untuk apa sih sebenarnya barisan bilangan ini digunakan untuk mengukur psikotes calon pegawai misalnya, atau misalnya PNS juga ada kayak gini, atau misalnya di perusahaan-perusahaan juga ada yang bentuknya kayak gini, atau tes-tes yang lain. Karena dia mengukur ketenangannya. Kalau misalnya semakin gugup dan semakin tertekan, biasanya nggak makin dapat polanya, makin jauh dari menemukan pola itu. Nomor 6. 70, Sir. 70. Iya, yaitu adalah polanya. 2 Ini tambah hasil 3 ya. kali. Iya, Sir.
Ini ditambahin Tambah, baru dikali bersama kotaknya, Sir. dikali ya. Jadi kiri kanan tambah, lalu kemudian dikali 5 kali 6, 30, cocokkan lagi dengan yang kedua. Berarti ini tambah 66, ditambah berarti nanti jadinya adalah 17. 17 baru dikaliin sama 3, 51. Berarti kalau misalnya ini ditambah 14, 14 dikali sama 5, berarti nilainya adalah sama dengan 70. Oke, itu dia. Ya, jadi kalian bisa lihat secara banyak lagi di modul yang saya berikan, gitu. Jadi modulnya sudah saya cari, sudah saya search, dan kemudian saya masukkan di psikologi, maka silakan modul itu dibaca-baca, dilihat-lihat, dan dicoba. Karena kalau TPS itu harus dijawab, baru dicocokkan dengan penyelesaiannya. Oke, kita langsung ke irama gambar. Jadi ini saya akan jelaskan pola-pola biasanya yang dimunculkan di soal. Nah, pola pertama itu adalah yang dicari adalah kelanjutan dari gambar itu. Kalau dia kelanjutan gambar, ini jadinya gimana? Biasanya tidak ada keterangan ya, jadi pola kelanjutan itu adalah berdasarkan kita sendiri. Oh, ini yang ditanyakan adalah pasti kelanjutannya. Next-nya apa? Oke, untuk yang gambar pertama, jawabannya A, B, C, D, E. D. D, good D ya. Nah, di situ jelas bahwa itu ada kotak hitam, kotak putih, kotak hitam berarti kotak putih dong. Berarti yang A, C, dan E itu langsung gugur. Lalu kemudian ada 1 garis, 2 garis, 3 garis, pasti 4 garis. So, jawabannya adalah yang D. Oke, kemudian lagi yaitu adalah untuk yang di sini. Yang sebelahnya, jawabannya apa? D juga, Sir. D, benar. Jawabannya adalah D. Yaitu adalah ada segitiga, ada segi 4. Lalu kemudian ada segi 5, yang pasti adalah segi 6. Lalu kemudian di situ ada garis, garis tegak, garis melintang, garis tegak, garis melintang. Lalu ada bingkai. Garisnya tidak akan pernah melewati bingkai. So, jawabannya adalah yang D. Ya, good. Berarti ini tadi jawabannya adalah yang D, dan ini juga jawabannya adalah yang D. Sama-sama ya. Next. Ada juga dia yang dicari itu adalah ada langsung opsinya saja, opsi A, B, C, D, E. Apa sebenarnya petunjuknya? Ya berarti petunjuk tidak tertulisnya, yaitu adalah cari yang beda. Jadi petunjuk ini tidak ada di soal ya. Nah, kalau di sini sudah ada clue-nya, yaitu adalah cari yang beda. Sebenarnya tidak ada petunjuk sebelumnya. Kalau di soal asli itu tidak ada petunjuk, hanya dikasihkan nomor, lalu kemudian langsung ada opsi A, B, C, D, E. Itu maksudnya apa? Berarti maksudnya adalah cari yang beda. Maka yang beda adalah ayo apa? Yang beda apa? Apa? Bola. Oke, alasannya. Alasan. Karena cuma B yang B segi 4. Benar, semuanya adalah segi 5. Segi 5-nya ada segi 5 beraturan dan ada segi 5 yang tidak beraturan. Yang tidak beraturan itu jelas adalah A, C, dan E itu tidak beraturan. Yang beraturan adalah yang D. Karena semua panjang sisinya sama. Lalu hanya B yang merupakan segi 4 beraturan. Segi 4 beraturannya kalau lebih spesifik namanya adalah merupakan trapesium siku-siku. Good. Ya, itu yang berbeda. Nah, ada juga bentuk yang kayak nomor 3 soalnya. Nah, berarti nanti ini adalah merupakan soal dengan prinsipnya adalah menemukan gambar di salah satu kotak. Kotaknya diberikan 9 gambar. Dari 9 gambar itu disimpulkan bahwa satu kotak yang hilang itu adalah yang mana? B, Sir. B, benar. Jadi kotak yang berada pada kolom 1 itu adalah merupakan gabungan antara gambar yang berada di kolom 2 dan kolom 3. Maka kalau yang ditanyakan adalah kolom 3, ya berarti tinggal dikurangkan saja dengan gambar yang berada di kolom 1. Maka jawabannya adalah bola. Good. Jadi sama-sama bola ya. Kalau tadi sama-sama dodol, sekarang adalah sama-sama bola. Next. Masih menjawab yang sama. Ini gampang. E, Sir. Benar, jawabannya adalah yang E. Sama, prinsipnya sama. Bahwa gambar di kotak yang pertama adalah merupakan gabungan antara gambar di kolom kotak yang kedua dan ketiga. Good. Maka jawabannya adalah entop. Nah, baru ada lagi soal dengan prinsip yang mencari analogi, perbandingan gambar.
Kalau misalnya ini jadi ini, maka itu jadinya apa? Gitu. C, Sir. C, benar ya. Karena kan gambarnya dipotong. Gambar pertama itu dipotong, lalu jadinya adalah seperti itu. Lalu maka jawabannya yang benar adalah yang C. Ya. Kemudian untuk yang gambar yang berwarna putih yang di bawahnya, B, Sir. bola, benar. Itu artinya adalah disatukan, lalu kemudian segitiganya membesar, lalu diputar. Disatukan, segitiganya membesar, lalu kemudian diputar. Maka jawabannya adalah pasti bola ya. Bola dengan dodol itu mirip-mirip, tapi kalau misalnya kita lihat gambar awal dia memiliki cekungan, dan cekungan itu adanya adalah di bola. Ya, cekungan dan lingkaran kecil. Oke, ada juga yang kayak gini, menyatukan jaring-jaring. Kalau dia menyatukan jaring-jaring, maka jawabannya adalah A, Sir. ayam, gampang. Jadi lihat aja di situ adalah lingkaran kecil. Ya, yang ada lingkaran kecil itu hanya A dan C, yang lainnya langsung gugur. Lalu kemudian di situ lingkaran kecilnya tidak terletak pada bidang yang sama. Tapi kalau mereka disatukan maka mereka akan tegak lurus, maka itu adanya di A. Nah, ada juga dia yang cermin. Jadi banyak ya prinsipnya kalau udah gambar. Ada 7 setidaknya prinsipnya. Dan ini adalah prinsip yang terakhir, mencari sifat gambar. Kalau yang 6, cermin. Cerminnya yang mana? 2, Sir. 2. Gambar 2 adalah merupakan cerminnya. Gitu ya. Nah, kalau misalnya mencari sifat gambar, ini berarti udah ada jawabannya sih. Sekarang kita cari ya gimana caranya. Ini jadinya segitiga yang berada di dalam gambar ini itu katanya ada 12. Bener nggak 12 ya? Oke, kita tes. Berarti nanti dari sini adalah ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi segitiga kecil itu ada 5. Lalu kemudian kalau misalnya 2 digabung itu berarti ada 1, 2, 3. Ya kan? Ditambahin deh sama 3. Lalu kemudian kalau misalnya dia 3 digabung, maka kalau misalkan dia 3 digabung, maka nanti jadinya adalah ada berapa? Kalau misalnya 3 segitiga digabung, maka nanti menghasilkan berapa segitiga? 2, Sir. 2 ya. Oke, coba saya buat. Berarti nanti ini 3 digabung. Baru kemudian ini 3 digabung juga kan? Oke, berarti cuma ada 2. Lalu kalau misalnya 4 digabung? 4 digabung cuma 1 ya. 4 digabung itu cuma ada 1. Nah, yang manakah yang satunya? Berarti yang satunya itu adalah ini. Ini 4 segitiga yang digabung. 1. Baru terakhir adalah 5-5-nya digabung ya. Berarti ada 1 segitiga yang paling besar. Segitiga yang besar. Pas ini 5 ditambah dengan 3 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 1. Berarti jawabannya adalah 12. Cocok ya? Oke, itu dia. Next adalah ini kalian jawab secara mandiri. Sebentar, saya ubah dulu. Oke, nomor 1. C, Sir. Gampang ya, berarti jawabannya adalah yang C. Good. Lalu kemudian untuk yang berikutnya lagi, untuk nomor 2. B, Sir. Bola, B, benar, secara cepat. Lalu kemudian 3. E, Sir. E. Dan yang terakhir, nomor 4. Mana nomor 4? D, Sir. D? No. Salah kalau D. C, Sir. Apa? Apa, Dok? C, Sir. E. C, Sir. Yakin E jawabannya? C, Sir. C, C. good. C ya jawabannya. Oke, jadi buffering ya. Kalau misalnya yang tadi cepet ya. Kayaknya 2 detik kayaknya bisa. Tapi kalau misalnya yang cepat agak buffering. Iya, jawabannya adalah C.
Good gitu ya. Jawabannya adalah C. Coba kita tes ya. Yang A kenapa salah? Yang A itu salahnya adalah karena ini nggak abu-abu nih. Terletak di situ salahnya. Lalu kemudian yang B salahnya adalah di segitiganya. Segitiganya tidak ada yang lingkaran kecil berada di dalam. Maka itu yang membuat dia salah. Lalu D kenapa dia salah? Lihat bahwa setiap titik hitam di atasnya itu selalu bentuknya segitiga. Titik hitam di atasnya adalah bentuknya segitiga. Di yang D, titik hitam di atasnya adalah bentuk yang persegi panjang ini. Salah. Gitu, itu salahnya. Lalu kemudian yang E, sama, salahnya juga itu. Yaitu adalah ada titik yang di sini, yang di atasnya adalah merupakan persegi panjang. Itu yang menyebabkan dia salah. Ya. Jadi titik hitam yang di sini, itu adalah berada di belakang titik yang hitam di depan. Jadi kalau dia posisinya di depan, maka nanti yang satu lagi kenapa dia nggak nampak? Karena dia letaknya adalah berada di belakangnya, tepat di belakang. Itulah dia kalau misalnya berkaitan dengan jaring-jaring. Ya, jadi 4 soal terakhir yang saya berikan itu berkaitan dengan jaring-jaring. So kalau misalnya berkaitan dengan kemampuan spasial atau membaca pola irama gambar, ya berarti kalian harus tahu kira-kira soal itu menanyakan tentang apa. Dan biasanya tadilah clue-nya itu ada 7, ya, bisa saja jaring-jaringnya, bisa saja bentuknya adalah kelanjutannya, atau misalnya adalah cerminnya, atau misalnya cermin itu bisa diputar-putar, ya, atau bentuk daripada rotasi. Yang ditanyakan juga adalah kelanjutan, tapi kelanjutannya itu adalah merupakan rotasi dari gambar itu, atau gambarnya rumpang, gambarnya itu adalah gambar yang tidak lengkap. Nah, berarti bentuk yang lengkapnya berada di kotaknya yang mana, kalau misalnya disajikan dalam bentuk 9 kotak. Oke? Gitu ya. Yes, Jadi sir. kesimpulannya kayak gitu. Jadi kesimpulannya tetap harus kalian, kalau dia psikotes, mau itu dimanapun, mau kalian nanti kerja, melanjut dan segala macam, psikotes itu perlu sekali karena berkaitan dengan IQ dan ketahanan kalian dalam menghadapi dunia kerja. Oleh karena itu terus-menerus dilatih karena IQ seseorang itu juga bisa dimaksimalkan. Ya, tidak ada pengukuran IQ di tahun 2000 misalnya, lalu kemudian kalian mengukur IQ kalian lagi di tahun 2015 sama kayak mengukur TOEFL. Jadi dia bisa naik, bisa turun, tergantung adalah latihan yang sering kalian lakukan terhadap soal-soal yang berkaitan dengan itu. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.